Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarung. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang yang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Ia menghukum, Ia juga mengasihani. Ada ungkapan sabar itu indah. Sabar menantikan terwujudnya harapan. Sabar sampai ada kepastian. Sabar menunggu jawaban. Sabar itu indah, tetapi harus menunggu. Lalu kapan indahnya? Ya sabar saja. Setiap penantian dalam kesabaran pastilah menolak kecewa. Inilah keadaan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bagi bangsa Yehuda. Kelak mereka akan menghadapi penindasan bangsa lain, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengharapkan dan menanti-nantikan datangnya pertolongan dari Allah. Jauh sebelum bangsa asing datang menyerang Yehuda, Nabi Yesaya sudah mendapatkan penglihatan. Ia tahu betapa mengerikan keadaan itu. Bangsa Yehuda akan ada dalam kondisi terburuk, seakan Tuhan melupakan mereka. Tetapi hal yang indah dari nubuat ini adalah Nabi Yesaya tidak hanya menyampaikan berita penghukuman Allah dalam wujud penjajahan oleh bangsa lain. Nubuat Nabi Yesaya juga telah memperlihatkan tindakan Allah atas bangsa-bangsa itu. Mereka akan mengalami celaka. Mereka akan tercerai-berai sama seperti ketika mereka membuat bangsa Yehuda tercerai-berai. Mereka akan dijarah bangsa lain sama seperti mereka menjarah bangsa Yehuda. Semua penglihatan ini telah disampaikan Nabi Yesaya. Tetapi penglihatan yang indah ini hanya akan terjadi jika bangsa Yehuda telah melewati masa penghukuman Allah, dibuang ke negeri asing. Masa keamanan hanya akan datang jika keadilan dan kebenaran Allah sudah ditegakkan dan umat telah menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah harta yang paling berharga bagi mereka. Bangsa Yehuda hanya akan mengerti bahwa Sion adalah harta paling berharga jika mereka telah bertobat dan mau takut akan Tuhan. Dari nubuat Nabi Yesaya ini, kita diajarkan bahwa penghukuman dan pemulihan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saat kita hidup tidak takut akan Tuhan, tidak menjalankan keadilan dan kebenaran, tidak menjaga hidup kudus, maka kita akan kehilangan semua yang berharga dalam hidup kita. Kita layak dihukum, tetapi Allah yang sama bukan hanya menghukum. Setelah Ia menghukum dan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, dan umatnya telah bertobat dan memohon belas kasihan, Ia akan berbelas kasihan dan memulihkan. Saat itulah
kita menyadari bahwa hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah hidup takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita menikmati keselamatan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.